kebahagiaan sebagai hasil pembangunan wilayah. Apakah kalian sering mendengar pernyataan bahwa pembangunan itu sebenarnya bukan untuk pembangunan itu sendiri, melainkan harus ditujukan untuk membahagiakan masyarakat? Sebagai contoh, pembangunan jalan. Pembangunan jalan itu dibuat bukan hanya untuk menjadikannya mulus dan halus, tetapi bertujuan agar perjalanan masyarakat menjadi lancar, aman, dan tepat waktu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu juga taman. Taman dibuat bukan hanya untuk keindahan semata, tetapi untuk menyediakan tempat yang dapat dinikmati oleh masyarakat bersama keluarga, sehingga keberadaannya membawa kebahagiaan dan manfaat bagi kita semua. Menumbuhkan pandangan bahwa pembangunan bertujuan untuk kebahagiaan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Upaya ini harus diawali dengan perubahan pandangan bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup mereka. Kesejahteraan di sini itu memiliki makna yang luas, mencakup kesejahteraan ekonomi hingga kesejahteraan psikologis. Pada awalnya, pembangunan wilayah itu hanya berfokus pada kesejahteraan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat itu dapat diukur oleh produk domestik bruto atau PDB dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, orientasi pembangunan seperti ini belum terbukti cukup untuk mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Lantas, apa yang dimaksud dengan indeks kebahagiaan dan mengapa indeks kebahagiaan dipilih sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, simak video berikutnya. Kebahagiaan merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Persepsi kebahagiaan dapat berbeda, baik bagi individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara. Kebahagiaan pun memiliki level yang berbeda, baik secara jasmani atau rohani. Dalam arti pembangunan wilayah, kebahagiaan merupakan cerminan dari kesejahteraan dan perkembangan sosial masyarakat. Nah, ada 3 faktor utama yang memengaruhi kebahagiaan seseorang menurut Diskominfo tahun 2021. Yang pertama, kepuasan hidup, yaitu tingkat kepuasan individu terhadap yang ingin diperoleh dalam hidup, seperti pendidikan dan keterampilan, pendapatan rumah tangga, kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, perasaan. Perasaan senang, tidak khawatir atau cemas, dan tidak tertekan. Dan yang terakhir, makna hidup atau eudaimonia, yaitu kemandirian, penguasaan lingkungan, pengembangan diri, tujuan hidup, hubungan positif dengan orang lain, dan penerimaan diri. Nah, ketiga faktor tersebut akan dijadikan sebagai indikator dalam penentuan konteks kebahagiaan suatu wilayah. Jika kalian ingin mengetahui kebahagiaan masyarakat di lingkungan kalian, ketiga indikator tersebut dapat dijadikan sebagai acuannya. Indeks kebahagiaan memiliki angka skala dari 0 sampai 100. Jika suatu wilayah memiliki angka kebahagiaan 100, maka masyarakat di tempat tersebut bahagia. Indeks kebahagiaan memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama, kepuasan, perasaan, dan makna hidup. Dimensi kepuasan memiliki beberapa indikator. Yang pertama, fisik dan mental. Seorang yang memiliki fisik dan mental yang baik akan mampu menjalankan pekerjaannya. Yang kedua ada pendidikan. Seorang yang memiliki pendidikan yang bagus mencerminkan sumber daya manusia yang baik juga, dan juga mencerminkan keterampilannya. Yang ketiga ada pekerjaan. Seorang yang memiliki pekerjaan yang baik berkaitan dengan kepuasan karena dapat memenuhi kebutuhannya. Yang keempat ada kebutuhan rumah tangga. Seorang yang memiliki pendapatan rumah tangga yang baik akan mampu memenuhi kebutuhan dan konsumsi rumah tangganya. Kondisi dan fasilitas rumah. Kondisi dan fasilitas rumah yang baik akan menunjang kenyamanan dalam rumah. Lanjut, keluarga harmonis. Keluarga merupakan suatu unit sosial terkecil yang menentukan terbentuknya sebuah lingkungan masyarakat. Keluarga yang harmonis akan saling mendukung satu sama lain dan memberikan dorongan positif terhadap bagi kehidupan seseorang. Lalu, ketersediaan waktu luang. Proporsi yang ditentukan antara waktu produktivitas dan waktu bersantai memberikan kepuasan bagi kehidupan seseorang. Waktu luang dapat membantu terhindar dari kejenuhan dan tekanan psikis. Kualitas lingkungan. Kondisi lingkungan tempat tinggal akan memberikan pengaruh bagi kehidupan seseorang. Hal tersebut dapat membantu seseorang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kedepannya. Kondisi keamanan. Keamanan merupakan suatu aspek yang sangat penting terhadap kehidupan kebahagiaan seseorang. Hal ini, lingkungan yang aman akan membuat seseorang menjadi nyaman dan memberikan kepuasan terhadap
lainnya. Hubungan sosial, hubungan antar individu dan individu lainnya dapat membuat lingkungan masyarakat. Karena hal tersebut dapat membantu meningkatkan kepuasan hidup seseorang. Dimensi perasaan. Dimensi perasaan atau afeksi merupakan elemen yang menentukan tingkat kebahagiaan seseorang. Dimensi perasaan dibagi menjadi 3 indikator. Dimensi perasaan senang, dimensi perasaan tidak khawatir, dan dimensi perasaan tidak tertekan. Dimensi perasaan senang pada umumnya menggambarkan bentuk emosi positif. Dimensi perasaan tidak khawatir juga merupakan sebuah bentuk emosi, yaitu hasil dari perasaan aman, nyaman, dan terhindar dari kecemasan. Dimensi perasaan tertekan seringkali diasosiasikan sebagai situasi stres dan tekanan psikologis yang berdampak pada ketidakbahagiaan seseorang, sehingga seseorang dapat dinilai bahagia apabila terhindar dari perasaan tertekan. Selanjutnya adalah dimensi makna hidup atau eudaimonia. Eudaimonia memiliki 6 indikator utama atau domain utama, yaitu adalah penerimaan diri, tujuan hidup, pengembangan diri, kemandirian, penguasaan lingkungan, dan juga hubungan positif dengan orang lain. Indikator pertama adalah penerimaan diri. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menerima segala aspek dalam dirinya secara positif, baik yang masa lampau maupun masa sekarang. Indikator selanjutnya adalah tujuan hidup. Indikator ini sering diasosiasikan dengan cita-cita maupun harapan. Dengan tujuan hidup, seseorang dapat lebih termotivasi dalam menjalani hari-harinya dengan lebih bermakna. Indikator selanjutnya adalah pengembangan diri. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang yang mampu meningkatkan kemampuannya atau potensinya dari waktu ke waktu, yang nantinya akan berbanding lurus dengan keberhasilannya, kepercayaan dirinya, dan kebahagiaannya. Indikator selanjutnya adalah kemandirian. Indikator ini menyatakan kemampuan seseorang yang mampu menentukan dirinya sendiri, baik secara emosional maupun tindakan maupun perkataan, seperti misalnya mengatasi tekanan sosial. Indikator selanjutnya adalah penguasaan lingkungan. Indikator ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memiliki atau menciptakan suatu lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dan indikator yang terakhir adalah hubungan positif dengan orang lain. Ini memiliki arti bahwa hubungan positif dapat menciptakan hal atau hubungan yang positif antara individu satu dan individu yang lainnya, seperti rasa percaya dan kepedulian serta empati. Sebaran Indeks Kebahagiaan Penduduk Indonesia. Indeks kebahagiaan merupakan alat ukur kesejahteraan subjektif yang mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2014. Melalui survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau SPTK, pemerintah mencoba untuk mengidentifikasi tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mencoba untuk menganalisis hubungan antara kebahagiaan penduduk dengan indikator kebahagiaan. Ada 3 provinsi yang memiliki peningkatan indeks kebahagiaan terbesar, yaitu ada Provinsi Jambi, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebesar 4,72 poin. Sulawesi Barat mengalami peningkatan sebesar 3,44 poin, sedangkan Kalimantan Utara mengalami peningkatan sebesar 3,00 poin. Selain peningkatan indeks kebahagiaan, terdapat juga beberapa daerah yang mengalami penurunan tingkat kebahagiaan, seperti Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Banten, dan Yogyakarta. Berikut grafik indeks kebahagiaan per provinsi. Sebagai contoh, pembangunan wilayah. Memiliki persepsi yang berbeda. Ulang, berbeda. Pada umumnya, ini Mbak, pos dulu. Ada semut masuk ya. Perasaan tertekan. Kok perasaan tertekan? Indeks kebahagiaan memiliki angka rentang dari 0 tuh. Masyarakat yang terbentuknya dari Indikator ini menciptakan hubungan baik. Berikut grafik tabel